Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hobi ngaji dimanapun Anda berada. Beberapa hari yang lalu viral surat yang mengatasnamakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, di mana dalam surat itu ada seruan untuk berhati-hati dan waspada terhadap rencana rapid test yang akan dilakukan kepada seluruh ulama, kiai, dan ustadz di seluruh Indonesia. Dalam surat itu mengatasnamakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Pusat menyerukan agar Majelis Ulama Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia agar waspada terhadap rencana rapid test ini. Dalam surat itu ada tuduhan bahwa rapid test ini dilakukan karena ada modus operandi yang dilakukan oleh PKI atas perintah negara Cina. Menurut surat ini, nanti kita akan di rapid test, kemudian akan dinyatakan positif. Setelah itu akan dikarantina. Ketika dikarantina akan disuntik dengan racun, kemudian meninggal dan dikuburkan. Ini menurut surat yang mengatasnamakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia. Surat ini telah dibantah oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan surat tabayun atau klarifikasi. Tabayun Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam surat resmi Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor KEP 1182-DP/MUI/5/2020 tentang klarifikasi atau tabayun Majelis Ulama Indonesia tentang kabar rapid test COVID-19 yang mengatasnamakan MUI. Terdapat 8 poin penting dalam surat keputusan atau surat tabayun klarifikasi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Di antaranya yang pertama, Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan kabar tersebut adalah bohong atau hoax karena Dewan Pengurus MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat pengumuman, pernyataan, dan sejenisnya yang isinya agar seluruh majelis ulama provinsi, kabupaten, atau kota berhati-hati dan waspada dengan diadakannya rapid test COVID-19 terhadap ulama, kiai, dan ustadz di seluruh Indonesia. Kemudian yang nomor 2, Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat menegaskan tidak pernah mengeluarkan seruan agar ulama, kiai, dan ustadz di Indonesia menolak rapid test COVID-19. Yang ketiga, DP MUI Pusat menyatakan kabar tersebut tidak sesuai dengan standar penerbitan surat atau pengumuman, pemberitahuan atau sejenisnya di organisasi MUI, yakni seharusnya menggunakan kop surat Dewan Pengurus MUI Pusat, diberi nomor surat dan tanggal terbit, ditandatangani 2 orang pimpinan harian MUI Pusat, dan dibubuhi stempel organisasi MUI. Jadi di surat itu memang tidak ada stempelnya dan tidak ada tanda tangannya. Yang ada cuma kami selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi jelas sudah bahwa surat yang mengatasnamakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia untuk menolak rapid test, dan ada tuduhan bahwa
setelah di rapid test nanti akan dikarantina kemudian disuntik dengan racun, mati dan dikuburkan, itu adalah berita hoax, adalah berita bohong. Karena MUI sendiri telah melakukan tabayun dan klarifikasi, dan orang yang menyebarkan atau membuat hoax ini berhati-hatilah, karena Majelis Ulama Indonesia akan melaporkan kasus ini. Seharusnya kita lebih berhati-hati. Kalau memang tidak setuju dengan rapid test, ya tidak perlu membuat berita bohong. Kalau memang tidak suka kepada pemerintah, tidak perlu membuat berita fitnah. Cukuplah mengkritik dengan kritik yang santun, cukuplah mengkritik dengan kritik yang membangun. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.